olahraga kan biasanya ada peran seorang komentator yang tentunya mampu menghidupkan suasana kalau di Indonesia ada jebret-jebret gitu ya. Tidak terkecuali dalam event olahraga elektronik atau e-sports. Mari kita mengenal lebih dekat profil komentator e-sports yang tentunya nggak kalah heboh dengan komentator sepak bola. Tadi baru main, sekarang David Morales jebret! Menikmati sebuah pertandingan olahraga rasanya kurang lengkap tanpa kehadiran komentator. Jangan penjuru jebret! Tak hanya memberikan informasi jalannya pertandingan, komentator juga harus mampu membuat penonton merasakan keseruan sebuah pertandingan. Kini profesi komentator tidak hanya menjadi bagian dari dunia olahraga fisik, tetapi juga olahraga yang saat ini sedang menjadi tren di kalangan milenial, e-sport. Selain menjadi pemain game profesional, profesi caster juga dapat menjadi pilihan jika ingin meniti karir di industri e-sport. Caster itu dibagi tiga sebenarnya. Ada main caster atau host biasanya, kita yang ngebawain acara, ngasih tahu hype-nya, siapa yang mati, tim siapa lawan siapa, ini kita yang bawain komentator acara utamanya lah, gitu kayak MC utamanya. Lalu ada co-caster, biasanya co-caster tuh fungsinya adalah nge-follow up kerjaan dari main caster, karena main caster tuh biasanya kalau fight itu dia nge-rap, ngomongnya panjang lebar, ngejelasin apa yang terjadi. Nah co-caster tuh biasanya bantu buat main casternya ambil napas. Nah sebenarnya ada tiga, namanya analis, cuman biasanya di Indonesia itu cuma ada dua. Jadi co-caster sama analis itu digabung. Jadi biasanya co-caster itu adalah orang yang paling pintar mengerti soal game gitu biasanya. Menjadi caster e-sport tidak bisa sembarangan. Sama seperti olahraga lain, seorang caster wajib memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sebuah game, sehingga siap jika sebuah game berlangsung sangat lama atau sangat singkat. Going for it, the defuse is already happening. Hiko, are you kidding me? He's gonna go for it, they win the round, Hiko! Selain itu, untuk menjadi seorang caster diperlukan percaya diri dan karakter yang unik, seperti caster permainan Dota 2, Toby Dawson, atau yang lebih dikenal sebagai Toby One. Toby One memiliki ciri khas selalu tampil atraktif dan membuat istilah baru yang kemudian menjadi tren. Lalu berapa penghasilan seorang caster? Tiara Rivalda, caster analis wanita pertama di Indonesia, mengaku menerima penghasilan tak kurang dari 5 juta rupiah setiap bulan. Tiara juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar bagi setiap caster justru dari game itu sendiri, karena setiap game memiliki siklus naik dan turun. Sebenarnya ini tentatif ya, jadi kalau gue bilang ini jadi pegangan hidup, mungkin bisa ketika lo terjun ke dunia e-sport yang lebih dalam lagi, more than caster, dimana lo berkembang di komunitasnya dan melakukan mengikuti berbagai macam event yang seperti itu, more than just caster gitu. Tapi kalau lo cuma jadi caster, gue rasa itu nggak bisa lo jadiin patokan atau main job lo untuk sampai ke depan, karena e-sport itu kan selalu change, dia selalu berubah gitu. Jadi ya lo nggak bisa jadiin patokan, lo harus ngikutin tren juga, lo harus ngeliat sekiranya game yang lagi up itu kayak gimana, karena game tuh suatu saat akan mati, dan jadi lo harus rotasi lagi, lo harus cari lagi, lo harus memperbanyak juga komunitas lo, pengalaman lo, dan tentunya koneksi lo di sini. Industri e-sport tanah air saat ini memang semakin meriah karena perhatian dari pemerintah tampak semakin nyata dengan digelarnya kompetisi e-sport Piala Presiden pada bulan Januari hingga Maret 2019. Danang Wisanggeni, Baramaestro, Jakarta.